Shalom pemirsa CV Indonesia semua, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini ambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari. Dikatakan di sini bahwa dia sebagai petunjuk pada saat kita rindu untuk belajar, dan juga pengharapan sejati buat kita semua. Dia akan memberikan kelegaan dan juga kebahagiaan di mana kita merasa di dalam kesesakan. Jadi bacaan kita kali ini saya ambil halaman 254 dengan judul Kenikmatan Dunia Akan Berlalu. Ayat intinya terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Ada pencinta dunia bahkan di antara mereka yang mengaku menantikan Tuhan. Ada ambisi untuk kekayaan dan kehormatan. Kristus menggambarkan golongan ini ketika dia menyatakan bahwa hari Tuhan akan datang sebab jerat atas semua yang diam di atas bumi. Dunia ini adalah rumah mereka. Mereka menjadikannya bisnis mereka untuk mengamankan harta duniawi. Mereka mendirikan tempat tinggal yang mahal dan melengkapi mereka dengan segala sesuatu yang baik. Mereka menemukan kesenangan dalam berpakaian dan memanjakan selera. Hal-hal duniawi adalah idola mereka. Jarak antara jiwa dan Kristus ini, dan antara keadaan damai dan yang menakutkan ini yang memenuhi kita, hanya terlihat samar-samar dan hampir tidak terlihat dan sangat tidak disadari. Testimony for the Church, jilid 5 halaman 456. Baik, pelajaran kita dengan judul Kenikmatan Dunia Akan Berlalu. Di dalam ayat intinya juga mengatakan, janganlah kita mengasihi akan dunia dan segala isinya. Tetapi kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam hidup kita masing-masing, karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Jadi marilah kita melakukan kehendak Bapa, karena dengan kita melakukannya, hidup kitalah yang akan mendapatkan satu kebahagiaan kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Dari dalam bacaan juga menceritakan bahwa ada pencinta dunia, berarti ada orang yang mencintai Tuhan dan juga ada orang yang mencintai akan dunia. Di mana orang yang mencintai dunia, mereka juga mengaku menantikan Tuhan. Ambisi mereka di dunia juga adalah untuk kekayaan dan kehormatan, atau mereka ingin supaya dipandang oleh orang itu adalah orang yang mapan, sehingga ambisi mereka adalah untuk kaya dan juga untuk dihormati. Kristus menggambarkan golongan ini ketika dia menyambut bahwa hari Tuhan akan segera datang sebagai jerat atas semua yang ada di atas bumi. Jadi sangat menarik ya. Tuhan memberikan kita contoh bahwa akan ada orang yang mengaku menantikan Tuhan, tetapi dia sedang berambisi untuk sesuatu keinginan di dalam hatinya. Sehingga Tuhan menggambarkan bahwa dia akan segera datang sebagai jerat atas mereka yang diam di atas bumi. Jadi orang yang hanya mengaku tapi tidak melakukan, berarti Tuhan akan datang pada saat mereka sedang lalai, sedang tidak bersiap. Sehingga pada saat Tuhan datang, mereka tidak mendapatkan kekekalan selama-lamanya. Dunia ini adalah rumah mereka. Jadi pencinta dunia berarti mereka sudah memilih tempat mana yang mereka tempati, dan juga tempat di dunia ini adalah tempat mereka menjadikan itu rumah mereka. Mereka menjadikan bisnis mereka untuk mengamankan harta duniawi. Jadi orang yang pencinta dunia,
maka setiap usahanya, setiap apa yang dia miliki, dia akan membuat itu sebagai satu bisnis untuk keamanan akan harta duniawinya sendiri atau keamanan akan dirinya dan juga keluarganya. Mereka mendirikan tempat tinggal yang mahal dan melengkapi mereka dengan segala sesuatu yang baik. Mereka menemukan kesenangan dalam berpakaian dan memanjakan selera. Jadi sangat menarik ya. Orang yang mencintai dunia, dia akan mendirikan satu tempat yang mahal, dilengkapi dengan segala sesuatu yang baik, supaya pada saat tamunya datang, maka dia dapat dipuji, dia dapat dikatakan bahwa orang yang kaya, orang yang memiliki kehormatan. Tetapi di sini dikatakan bahwa itu hanya untuk kesenangan dan juga untuk memanjakan akan selera mereka. Jadi kesenangan mereka akan mereka dapatkan pada saat mereka melakukan sesuatu yang berharga atau kenikmatan dunia. Tetapi hanya itu untuk memanjakan akan selera mereka, tanpa mereka pikirkan bahwa itu keinginan yang mereka buat. Jadi ini adalah idola mereka, atau hal-hal ini adalah membuat mereka menjadi impian mereka, sehingga mereka melakukan semua keinginan yang mereka inginkan. Jarak antara jiwa dengan Kristus dan antara damai yang menakutkan ini yang memenuhi kita hanya terlihat samar-samar dan hampir tidak terlihat dan sangat tidak disadari. Jadi sangat menarik ya. Pada saat kita jauh dari Tuhan, maka keadaan damai yang diberikan kepada kita mungkin itu akan menjadi hal yang menakutkan, sehingga pada saat kita sudah merasa bahwa itu sudah tidak pantas untuk kita lihat, berarti itu sudah sangat terlihat samar-samar dan juga hampir sudah tidak terlihat lagi, sehingga kita tidak sadari setiap hari kita mencari apa yang ada di dunia ini, sehingga itulah menjadi kenikmatan hidup kita masing-masing. Tetapi kenikmatan itu akan segera berlalu. Kalau kita mau lebih banyak memikirkan Kristus dan negeri surgawi, kita akan mendapat dorongan dan dukungan yang berkuasa dalam memperjuangkan peperangan Tuhan. Keangkuhan dan kasih terhadap dunia akan kehilangan kuasa sementara kita merenungkan mulianya negeri yang baik yang segera menjadi rumah kita. Dibandingkan dengan keindahan Kristus, semua penarikan dunia akan tidak berarti. Amanat kepada orang muda, halaman 135. Jadi sangat menarik ya, diajak kepada kita bahwa kalau kita mau lebih banyak memikirkan Kristus dan negeri surgawi, kita akan mendapatkan dorongan dan dukungan yang berkuasa untuk memperjuangkan peperangan Tuhan. Jadi kita diberikan satu motivasi untuk kita selalu memikirkan tentang Kristus dan juga negeri surgawi atau tempat yang sudah Tuhan sediakan kepada kita, sehingga kita memiliki satu dorongan atau dukungan yang berkuasa untuk kita terus berjuang dalam peperangan Tuhan. Keangkuhan dan kasih terhadap dunia akan kehilangan kuasa sementara kita merenungkan mulianya negeri yang baik yang segera menjadi rumah kita. Jadi seringkali pada saat kita mencintai dunia, maka keangkuhan itu akan ada, tetapi keangkuhan itu akan hilang pada saat kita memuliakan atau merenungkan mulianya negeri yang sudah Tuhan buat untuk menjadi rumah kita. Dibandingkan dengan keindahan Kristus, semua penarikan dunia akan tidak berarti. Atau apa yang kita inginkan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia, itu mungkin tidak berarti pada saat kita bandingkan dengan keindahan yang Kristus berikan kepada kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita. Dia berikan satu keindahan yang tak pernah kita pikirkan. Tetapi dunia memberikan sesuatu keindahan melalui apa yang terlihat di mata kita. Jadi pada saat kita mengikutinya, mungkin pada saat kita mengikuti dunia, maka kita akan terlihat indahnya melalui mata kita. Tetapi pada saat kita ingin untuk melihat keindahan surga, maka akan terlihat samar-samar. Tapi kita terus berusaha untuk melihat itu dengan mata kita pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Jadi sangat menarik ya. Orang yang mencintai dunia, dunia ini akan segera lenyap. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, dia akan melakukan kehendak Tuhan dan untuk hidup selama-lamanya. Yang lebih baik daripada persekutuan
dunia adalah persekutuan umat tebusan Kristus. Yang lebih baik daripada gelar yang tertinggi di istana dunia adalah gelar yang diperoleh di surga, di mana Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Dan yang lebih baik dari segala perkataan pujian di dunia adalah perkataan juru selamat kepada hamba-hambanya yang setiawan. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Seri Membina Jilid 5 halaman 288. Baik, di hari pelajaran kita sangat menarik, dikatakan bahwa yang lebih baik dari persekutuan dunia adalah persekutuan dengan umat tebusan Kristus, atau kita bersatu dengan umat tebusan lebih bagus daripada bersatu dengan orang dunia atau orang yang mencintai dunia. Yang lebih baik daripada gelar yang tertinggi di istana dunia adalah gelar yang diperoleh di surga, di mana Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Jadi seringkali kita di dunia kita ingin mendapatkan satu kehormatan dengan memiliki gelar tertinggi di istana, tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan kepada kita gelar yang tidak pernah kita pikirkan di rumahnya, yaitu menyediakan kepada kita bahwa kita akan menjadi orang yang terhormat pada saat kita berada di rumahnya. Dan yang lebih baik dari segala perkataan pujian di dunia adalah perkataan juru selamat kepada hambanya yang setiawan. Jadi seringkali kita mendengarkan perkataan akan dunia, tetapi di sini dikatakan bahwa perkataan surga kepada hamba-hambanya yang setiawan. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi sangat menarik ajakannya supaya kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Sebab itu marilah kita terima akan kerajaannya yang telah Dia sediakan, karena Dia sudah sediakan untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi marilah kita pelajari bahwa kenikmatan dunia akan berlalu. Jadi apapun yang kita miliki bukanlah untuk diri kita, bukanlah untuk memanjakan selera kita, tetapi semuanya hanya untuk pelayan Tuhan saja. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.